Selamat. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pagi pagi ini ya begitu cerah sekali pagi ini kita dapat berkumpul dalam sebuah kelas menulis online yaitu serunya menulis cerita anak yang diselenggarakan oleh si Gupai Membaco. Perkenalkan teman-teman semua, saya Hidayatul Ihsan yang akan memandu jalannya kegiatan ini sebagai moderator pada pagi hari ini. Teman-teman semua, penulis cerita anak bukan hanya tentang menyusun kata-kata indah, tetapi juga tentang menyampaikan nilai-nilai kehidupan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami bagi anak-anak. Dan hari ini kita sangat beruntung ya, teman-teman semua, karena akan belajar langsung nih dari ahlinya, yaitu Mas Ramadjani Sinaga. Beliau ini penulis buku Jemuran Kecil, yang karya-karyanya telah menginspirasi banyak anak-anak untuk berani bermimpi dan belajar nilai kehidupan yang menyenangkan. Untuk pengenalan lebih afdolnya itu kita tengok intip sedikit tentang CV beliau. Oke, baik. Ini Siti dari Mas Ramadhani Sinaga ya. Yang akan menjadi pemateri kita pada pada pagi hari ini. Bapak Mas Ramadhani Sinaga ini bertamatan dari Universitas Syekh Kuala dengan background pendidikan yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pengalaman menulis beliau sangatlah banyak ya. Ini yang mulai dari penulis terpilih kurasi CV Pusat pembukuan Kemendikbud Ristek 2023 dan juga penulis terpilih Gerakan Literasi Nasional. Selain sebagai dalam pembuatan buku, Mas Ramadjani ini juga sering memenangkan bukan beberapa ya, ini semangat banyak sekali ya, pemenangan sayembara dan juga sering mendapatkan lomba pemenang sebagai lomba pertama, juara satu gitu. Beliau juga menghasilkan ya sebuah buku yang dengan judul itu Anak-anak Sungai Sondong, Jemuran Kecil, Kelereng Persahabatan, Liburan Salsabila, Kalung Setengah Hati, Harmoni Cinta, Keumala, dan juga Keumala. Karya-karya dari Mas Ramadjani ini ya tidak hanya berupa buku saja, tapi beliau juga menghasilkan seperti cerita anak, cerpen, opini, puisi yang dimuat pada media-media besar ya. Kemudian ini beberapa karya beliau yang berupa buku ya tentang anak-anak Sungai Sondong, Kleren, dan ini salah satunya yang beliau yang 2023 dan 2024 itu tentang jemuran kecil dan juga rambut putri Pantalasa. Ini jika buku pada kategori remaja seperti Kalung Setengah Hati, Harmoni Cinta, dan Kemala. Kemudian ini karya-karya dari beliau yang dimuat di surat kabar ya. Oke, itu eh, CV dari oh, pemateri kita pada pagi hari ini dari Mas Ramadhani Sinaga. Oh, baik, teman-teman semua, acara ini akan berlangsung hingga pukul 11 WIB dan saya harap teman-teman dapat mengikuti dengan penuh semangat sampai akhir. Silakan siapkan terlebih dahulu ya catatannya karena kita pagi hari ini akan banyak tips-tips menulis nih dari pakarnya langsung ya. Jadi bukunya nih catatannya harus ada di sebelah kanan, pulpennya harus dia ready ya. Yang kopinya teman-teman jangan lupa harus ada kopi nih biar endorfinnya semakin meningkat. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ya pemateri kita hari ini, Mas Ramadhani Sinaga, untuk memulai sesi materi tentang serunya menulis cerita anak. Kepada Mas Ramadhani Sinaga, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Ihsan.
apa Mas Hidayat ya? Panggilannya apa ini ya? Oh, boleh saya. Biasanya saya dipanggil Dayat, Mas. Oh Dayat ya, Mas Dayat ya. Terima kasih Mas Dayat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini udah menjelang siang ya. Perkenalkan saya Ramadhani Saga, penulis penulis cerita anak. Kemudian juga menulis cerita genre yang lain juga. Ada remaja, ada sastra, juga menulis puisi, opini dan lain sebagainya. Nah teman-teman, hari ini kita berbagi ya, sharing ya. Tapi nanti teman-teman kalau ada pengalaman juga, ada pengalaman yang pernah didapat gitu, kita boleh berbagi sama-sama. Jadi nggak hanya saya aja, kita sharing bersama-sama, kita berbagi bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nita nih, yang sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri di kelas menulis si Gupai Mambaco ya. Gimana pengucapannya tuh? Si Gupai Mambaco ya. Betul, betul. Betul ya Kak Nita ya. Oke, terima kasih atas undangannya Kak Nita. Mas Ihsan boleh bantu ini berbagi Siap. Oke, ya. sebentar ya, Oke. Mas. Oke, teman-teman, waktu Kak Nita meminta saya untuk jadi pemateri, saya juga agak ini bingung materinya apa ya, khusus untuk anak, remaja, atau sastra gitu. Tapi saya tertarik akhirnya untuk menyampaikan tema atau materi serunya menulis cerita anak. Ini menurut pandangan saya pribadi. Nanti kalau teman-teman kalau ada yang berbagi juga boleh. Kalau seru menurut saya itu seperti ini gitu. Belum tentu sama dengan seru menurut saya gitu. Oke, lanjut Mas. Serunya menulis cerita anak. Nah, ini karya-karya saya. Saya menulis dari tahun 2011. Ini suara saya terdengar jelas, Mas? Oh, terdengar jelas, Mas. Terdengar jelas ya. Oke. Saya menulis dari tahun 2011 dan cerpen pertama saya itu dimuat di Serambi Indonesia, judulnya Ayah Merindukan Mekah. Nah, sejak saat itu saya terus semangat menulis nih. Ayah Merindukan Mekah, kalau saya baca sekarang, dulu saya nggak bermaksud itu adalah cerita anak, tokohnya anak. Saya hanya menulis saja. Tapi ketika saya baca sekarang, oh ini masuk kategori anak juga. Ayah Merindukan Mekah, cerpen pertama saya yang dimuat di media massa. Kemudian ada cerita anak yang lain nih, ada Budi, kemudian Dika dan Sandi, Kemala, Gadis Kecil. Selain itu saya juga masih menulis cerpen sastra nih yang bermuatan sastra. Nah, cerpen anak tetap saya tulis, saya nggak pernah meninggalkan. Jadi kalau ada yang bertanya, saya memulai karir apakah dari menulis sastra, tidak dari anak? Enggak, saya berjalan seiringan. Saya juga menulis sastra, saya juga menulis puisi, saya menulis opini, dan saya tetap menulis cerita anak. Menulis cerita anak menurut saya seru karena saya bisa tenggelam ke dalam tokoh-tokoh imajinasi anak ya. Ini Adik Budi pernah dimuat di Radar Bojonegoro, Dika dan Sandi di Harian Analisa, Kemala di Serambi Indonesia, kemudian Gadis Kecil di majalah Story. Lanjut Mas Dayat. Nah ini salah satu cerpen saya yang menurut saya paling apa ya, paling senang karena dimuat di Kompas. Maksudnya Kompas kan salah satu media yang sulit ditembus. Dan saya menulis beberapa cerpen atau cerita anak ke Kompas. Dan ini adalah satu cerpen yang dimuat. Judulnya Nando Tak Pernah Bersyukur. Nando Tak Pernah Bersyukur. Kemudian Kucing Kania itu yang dimuat di Harian Analisa. Lanjut Mas, Dayat. Nah, apa itu cerita anak? Menurut hemat saya ya, menurut saya cerita anak adalah cerita yang ditulis dan ditujukan untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak pembacanya adalah anak-anak. Kemudian tokohnya
anak-anak, bisa berupa hewan, tumbuhan, atau benda. Apakah semua tokoh anak itu masuk ke dalam cerita anak? Menurut saya tidak. Ada tokoh anak, tapi belum tentu dia masuk ke dalam cerita. Saya pernah membaca cerpen, ini menurut saya ya, mungkin ada juga penulis sastra di sini, cerpennya Pak Seno Gumira Aji Dharma, judulnya adalah Pelajaran Mengarang, cerpen Kompas. Tokohnya anak-anak nih, tapi kalau menurut saya, menurut pengamatan saya itu bukan cerita anak. Karena apa? Karena konflik dan alurnya dan detailnya itu tidak sesuai dengan anak. Saya singgung sedikit, jadi tokohnya itu mempunyai ibu, ya, seorang ibu yang kerjanya pulang pagi, pergi malam, pulang pagi, terus ada botol-botol minuman keras digambarkan seperti itu. Nah, menurut saya itu bukan cerita anak. Gitu. Itu masuk cerpen sastra. Jadi tokohnya anak-anak belum tentu dia masuk ke cerita anak ya teman-teman. Ya. Hewan, itu fabel, kemudian tumbuhan, boleh tumbuhan digambarkan dalam sebuah cerita anak. Benda-benda boleh. Benda mati boleh diceritakan dalam cerita anak. Misalnya sepatu Kia, sepatu Kia itu bisa diangkat dalam cerita anak. Sepatu kan dekat dengan anak-anak kan. Nah, sepatu juga benda itu bisa diangkat dalam cerita. Kemudian disesuaikan dengan usia pembaca anak. Nah, pemerintah membuat perjenjangan nih, ada jenjang A, B1, B2, B3, C, D, dan E untuk yang remaja atau SMA. Nah, kita bisa menyesuaikan dia jenjang A, apa B1, B2, B3, dan C. Setiap jenjang itu ada aturannya sendiri nih, teman-teman. Ada aturannya dari pemerintah, ketetapan tersendiri. Teman-teman boleh cari di internet jenjang usia membaca anak gitu. Nah, aturan itu bisa jadi nih, menurut saya bisa jadi berubah ke waktu-waktu. Tapi kita lihat aturan yang sekarang, berarti kita ikuti yang sekarang. Kalau teman-teman ingin menulis yang jenjang A, berarti harus sesuai dengan A. Yang B2, berarti yang B2. Yang B3, B3. Misalnya di jenjang B2 itu belum ada dialog tuh. Kalau di B3 sudah ada dialog. Itu bisa diperhatikan. Berarti di jenjang A apalagi memang tidak boleh ada dialog. Dialog dimulai dari jenjang B3 dan selanjutnya. Oke, lanjut Mas Dayat. Nah, kenapa menulis cerita anak itu seru? Ya? Ini menurut pemahaman saya nih. Dunia anak itu penuh dengan imajinasi dan keajaiban. Ada hal-hal yang orang dewasa tidak terpikirkan, tapi anak-anak itu terpikirkan. Jadi mereka berimajinasinya luar biasa anak. Misalnya ada pernah seorang anak nanya sama saya, nah saya jadi pohon itu gimana ya Pak? Itu saya nggak pernah terbayang menjadi sebuah pohon, tapi anak itu mengimajinasikan atau eh, dalam pikirannya itu gimana ya jadi pohon. Anak-anak memikirkan hal itu teman. Nah kedua, kalau kita menulis cerita anak, kita bisa menjadi apa saja nih. Bisa menjadi pohon, bisa menjadi tokoh anak kecil, bisa menjadi pohon, bisa menjadi tokoh tokoh hayalan, misalnya kurcaci, nah, itu bisa diangkat. Kemudian cerita anak bisa menjadi pelukan hangat untuk pembacanya. Barangkali saya nggak pernah, memang bukan barangkali ya, memang saya nggak pernah ke Aceh Barat Daya nih, tapi buku saya, cerita saya sudah sampai di sana, sudah menghibur anak-anak di sana. Kalau dibaca ya kak ya, ke Bojonegoro pun belum pernah, tapi cerita saya sudah sampai di Bojonegoro. Cerita saya belum pernah misalnya ke suatu tempat, tapi kita bisa menuliskannya. Teman-teman juga bisa seperti itu. Menulis, nanti ceritanya akan sampai kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dan tidak mungkin nanti kalau jadi penulis cerita anak yang sukses, bisa jadi menulis cerita untuk anak-anak di seluruh dunia. Kita mungkin belum bisa sampai, belum punya kesempatan untuk bisa berada di sana, di tempat itu, tapi cerita kita bisa sudah sampai. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan pesan dengan menyenangkan tanpa menggurui. Anak-anak tuh setiap hari selalu mendapatkan nasihat dari guru, dari orang tuanya. Nah, ketika mereka membaca cerita itu, sebenarnya anak-anak itu berharap untuk
eh, terhibur, mendapat hiburan nih. Makanya ketika kita menulis cerita anak, kita nggak boleh lagi menggurui seperti seorang guru yang menjelaskan di sekolah, seperti orang tua yang menasehati anaknya. Tidak. Kita menyampaikan pesan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Lalu ya itu melalui cerita itu sendiri. Gitu. Jadi nggak boleh cerita anak orang dewasa kita tempatkan memberi nasihat kepada anak. Anak-anak itu sudah digurui dalam kehidupan sehari-hari. Masa mereka membaca cerita juga ada mendapatkan nasihat-nasihat secara langsung juga. Nah, tapi dalam cerita anak itu ada pesan yang disampaikan. Tapi anak-anak bisa melihatnya dari ceritanya, gitu, dari pesannya, secara tidak langsung. Oh, rupanya kalau kita begini jadi begini nih. Jadi mereka bisa mendapatkannya secara tidak langsung, tanpa menggurui. Kemudian selanjutnya adalah penulis dapat mengenang nih dunia anak. Kita pasti sudah mengalami masa anak-anak. Nggak mungkin kita langsung lahir ke dunia ini dalam usia yang sekarang. Tidak mungkin. Jadi kita pasti melalui masa anak-anak dulu. Jadi ketika kita menulis anak, kita terbayang masa anak-anak dulu gimana hubungan kita dengan teman, kita bermain apa saja, kemudian hubungan dengan orang tua. Misalnya buku saya tadi itu yang anak Sungai Condong, itu adalah cerita saya dulu waktu anak-anak yang sedang bermain di Sungai Condong, pengalaman-pengalaman saya sama teman-teman, itu bisa kita ceritakan. Saya menuliskannya sambil membayangkan kenangan-kenangan dunia anak dulu waktu saya masih anak-anak ini. Lanjut Mas Dayat. Nah, apa saja cerita anak itu? Dia dalam bentuk kumpulan cerita, picture book, dan buku aktivitas anak itu ada buku aktivitas anak yang anak-anak melakukan aktivitas di buku langsung. Kemudian ada komik anak. Kalau tahun kemarin itu ada lomba di Kemendikbud, lomba menulis komik anak. Tahun ini kita belum tahu. Nah, komik anak juga ada. Kemudian novel anak. Novel anak itu contoh tadi anak-anak Sungai Sondong. Itu jenjang D masuk kategori novel anak. Lanjut Mas Dayat. Oke, proses kreatif. Saya percaya bahwasannya setiap penulis itu punya proses kreatif yang bisa berbeda-beda. Kalau saya proses kreatifnya seperti ini, penulis yang lain bisa jadi berbeda. Ini menurut saya proses kreatif itu yang pertama adalah dimulai dari mencari ide. Ide teman-teman. Ide itu datangnya dari mana? Bisa jadi dari pengalaman kita, pengalaman pribadi kita, pengalaman orang lain. Kita bisa juga mencari ide di media sosial nih. Sekarang ini media sosial udah banyak. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu kita bisa belajar, kita bisa mencari ide dari sana. Kemudian bisa jadi dari anak-anak di sekitar kita, kemudian dari alam. Kalau temanya lingkungan kan kita bisa dari idenya dari alam, kemudian dari permainan, artikel atau berita, dari mimpi juga bisa. Kita ada mimpi nih. Terus kita bisa tuliskan dalam cerita anak, tapi harus disesuaikan dengan usia anak dan perjenjangan anak. Kemudian penulis harus membuka mata, ya kan, harus membuka mata pikiran dan peka terhadap lingkungan, peka terhadap ide. Ide-ide itu sebenarnya ada di sekitar kita, teman-teman. Asalkan kita harus betul-betul peka terhadap ide itu sendiri. Waktu saya menulis jemuran kecil, kalau anak-anak Sungai Sondong kan idenya dari pengalaman saya waktu kecil. Kalau jemuran kecil itu adalah ide waktu ada air, yang tergenang, kemudian saya berpikir itu air kapan ya keringnya, gitu. Kapan, berapa jam dia kering, berapa jam dia sudah berkurang posisi airnya. Idenya dari seperti itu. Itu kan dekat dengan kehidupan kita. Nah, setelah kita mencari ide, kita bisa menempatkan tokohnya nih. Nah, tokohnya yang kita angkat dekat dengan, dekat dengan kita sehari-hari. Oke, sebentar. Sebentar ya, Mas. Oke, silakan. Saya kira tadi layar saya aja. Saya lanjutkan aja ya. Dekat dengan anak-anak nih, tokoh-tokoh yang dekat dengan anak-anak.
tadi sampai ke tokoh ya. Dekat dengan anak-anak, bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk benda. Saya teringat ada seorang penulis membagikan ceritanya di blog. Dia melihat gula di dapur. Gula di dapur, lalu dia, ini gula bisa nggak ya diangkat dalam cerita? Dia kemudian sampai nanya ke gula itu, kamu saya angkat ya dalam cerita. Lalu dia terbayang kalau gula ini ngambek gimana ya kira-kira. Karena di situ ada kecap, ada garam, ada madu, dan ada lain-lain. Tapi si gulanya ngambek gimana? Gula yang ngambek. Itu kan gula benda mati tuh. Itu bisa diangkat dalam cerita anak-anak kan. Kemudian tokoh yang menjalankan cerita. Sebenarnya ketika menulis itu sebenarnya kita bukan penulis yang menggerakkan cerita, tapi si tokoh ini yang bergerak. Tokoh itu yang mencari tahu. Tokoh itu yang mengalami konflik. Tokoh itu yang mengalami masalah. Jadi bukan kita yang menulisnya nih. Kita paksakan, kita membuat tokoh. Lalu kita kita yang menggerak, kita yang ini bukan kita yang menggerakkan gitu, tapi tokoh itu sebenarnya yang menggerakkan cerita, jalannya cerita. Memang menulis itu seperti bermain wayang ya, kita yang menggerakkan kan begitu. Tapi sebenarnya alur cerita itu atau masalah itu tokoh. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kemudian beri ruang untuk tokoh menyelesaikan masalahnya. Ini maksud saya tadi. Ketika ada tokoh anak sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi konflik, itu kan lahir dari sebuah cerita. Jangan tiba-tiba muncul orang dewasa, dia yang menyelesaikan masalah. Nggak boleh. Jadi sebaik-baiknya tokoh itu yang menyelesaikan masalahnya. Seperti jemuran kecil kan. Jemuran kecil ceritanya adalah dia dia menjemurkan pakaiannya yang kecil, menjemur pakaian mainannya maksud saya, lalu dijemur. Hari pertama kok nggak kering, hari kedua tiba-tiba kering. Siapa nih yang mengeringkan pakaianku, jemuranku? Siapa yang mengeringkan? Tidak semerta-merta ada karena ada tokoh ibu di situ, ibu yang menjelaskan. Nah ini kering jemuran ini karena ada ini. Jadi tidak seperti itu. Anak-anak atau tokoh itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan ada kalau bisa jangan ada orang dewasa yang ikut membantu. Tapi kalau masalahnya konflik gimana Mas? Kalau masalahnya konflik bisa, tapi harus dilalui anak itu dulu. Karena ada satu masalah nih, ada masalah yang harus dipecahkan oleh si tokoh. Jangan langsung orang dewasa, guru atau orang tua yang menyelesaikannya, tokoh dewasa yang menyelesaikannya, si anak itu dulu. Tapi ketika dia sudah tidak sanggup, tidak mampu, dia bisa minta tokoh orang dewasa membantu untuk menyelesaikannya. Saya pernah menjadi juri Balai Bahasa Aceh. Itu ada banyak cerita anak yang orang dewasa yang ikut membantu, tokoh dewasa yang ikut membantu. Ada masalah konflik seperti A, diselesaikan oleh kita bantu. Ya, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Itu kurang menarik ya, bukan tidak boleh ya, tapi kurang menarik. Proses kreatif selanjutnya adalah mengembangkan ide. Ini kita bisa bertanya pada tokoh. Tokoh itu adalah sama seperti kita teman-teman. Tokoh itu bukan hanya misalnya tokohnya adalah pulpen ini, pulpen. Pulpen ini kalau kita jadikan sebuah tokoh, dia harus seperti kita. Dia harus punya siapa dia dengan siapa tinggal, siapa temannya, dengan siapa dia berdialog setiap hari itu harus dijelaskan gitu. Jadi tokoh itu bukan serta-merta kita buat tokoh, ini dia tokohnya. Tapi kalau ingin tokoh itu hidup, ingin tokoh itu berkembang, kita harus membuat dia itu ya seperti kita makhluk hidup. Dia punya teman, punya keluarga, punya masalah. Nah, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini nih, apa tujuan dan motivasinya, kemudian dengan siapa tokohnya tinggal, di mana tempat tinggalnya. Jadi tokoh itu akan semakin hidup gitu. Saya pernah mendengar penulis senior mengatakan bahwasanya penulis
bahwasanya penulis itu adalah Tuhan, Tuhan untuk tokohnya gitu. Jadi kalau saya menulis tokoh si Tika dalam Jempuran Kecil itu, kesuka hati saya mau buat dia gimana, senang hati saya mau buat dia gimana, terserah saya, kan saya adalah Tuhan untuk dia gitu. Jadi kita adalah yang menciptakan tokoh nih, tapi tokoh yang kita ciptakan itu harus ada ruang lingkupnya, harus ada tempat tinggalnya, dengan siapa dia tinggal, di mana rumahnya, apa motivasinya dan tujuannya. Oke, lanjut Mas Dayat. Nah, proses kreatif selanjutnya menurut saya adalah menulis. Nah, kita sudah punya ide, sudah punya tokoh, dan gambaran hidup tokohnya sudah ada. Nah, kita bisa mengawalnya dengan premis dulu, bisa diawali dengan premis. Premis itu bagian sederhana dari sinopsis. Lalu kita bisa buat sinopsis, lalu tulis, ya, tulis dan eksekusi. Kalau masalah ide kemarin sudah pernah jelaskan penulis sebelumnya, yang pemateri sebelumnya itu kan cara mencari ide. Nah, ini kan kelanjutannya nih. Nah, ketika sudah ada ide, kita bisa tempatkan tokoh, kemudian ruang lingkup tokoh, kemudian buat premis, kemudian sinopsis, tulis dan eksekusi, kemudian diendapkan dulu, diendapkan. Kenapa diendapkan? Karena kita kan menulis, kemudian kita simpan nih, atau kita endapkan. Kita buka beberapa hari lagi atau besok, itu biasanya mata kita lebih jeli. Kalau kita menulis sambil mengedit itu agak sedikit kesulitan. Maka mengedit itu adalah bagian dari belakang dulu. Diendapkan dulu baru diedit. Kalau kita mengedit berarti kita sudah memakai kacamata editor. Kita akan lebih teliti lagi nih. Apakah ada masalah salah ketik, ada masalah ejaan, alur yang belum kuat. Nah, itu bisa kita perhatikan tuh. Nah, itu perbaiki naskah jika masih ada yang perlu diperbaiki dari segi alur, tokoh yang belum berkembang. Nah, kemudian bisa kita publikasikan. Kita publikasikannya bisa ke lomba, lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah, atau lomba yang diadakan oleh penerbit. Kita mencari tahunya sekarang sudah zaman media sosial, kita follow tuh Instagram atau media sosial punya pemerintah yang sering menyelenggarakan lomba, dan penerbit-penerbit tuh ada juga yang buat lomba-lomba, itu kita bisa dapatkan informasi dari situ. Kemudian kirim ke penerbit. Kalau sekarang di media sudah menggunakan DPS namanya, DPS online. Teman-teman bisa cari di Google nanti cara mengirim naskah yang sekarang ke Gramedia. Gramedia punya anak-anak penerbit nih, ada Buana Ilmu Populer, ada Lex Media, dan lain-lain itu. Nah, sekarang lebih seru lagi karena kalau melalui DPS itu kita bisa kirim satu naskah nih. Misalnya saya kirim buku cerita anak judulnya Sepatu Naila, ya kan? Sepatu Naila. Penerbit pertama kita kirim ke Gramedia Pustaka. Penerbit kedua kita kirim ke Buana. Jadi ada penerbit 1, penerbit 2, penerbit 3. Ketika penerbit 1 menolak, itu dialihkan ke penerbit 2. Ketika penerbit 2 menolak juga, itu dialihkan ke penerbit 3. Kalau penerbit ketiga juga menolak, berarti naskah kita memang ditolak oleh 3 penerbit. Tapi Gramedia kan masih ada penerbit yang lain tuh, bisa dikirim lagi ke penerbit yang lain. Jadi sekarang menurut saya sudah ada kemudahan seperti itu. Kalau dulu kan kita harus kirim ke Gramedia, Gramedia saja. Ke Buana, Buana saja. Kalau sekarang sudah ada aplikasi DPS tuh, kita bisa kirim satu naskah ke 3 penerbit. Tapi dengan cara penerbit 1 dulu menyelesaikan membaca dulu, mereka menerima atau tidak, nanti lanjut ke penerbit 2, penerbit 3. Kalau diterima penerbit 1, bagaimana teman-teman? Nggak dikirim lagi ke penerbit 2. Sudah selesai. Nah, aplikasi DPS sudah ada. Kemudian kirim ke media massa. Media massa memang tidak seperti dulu. Dulu di Serambi Indonesia itu ada ruang sastra menulis cerpen. Ada ruang esai sastra, ada puisi. Tapi sekarang beberapa media sudah tidak tidak memberikan itu lagi karena sudah beralih. Tapi sekarang ada media-media online tuh, kita bisa kirim ke sana. Ada yang
menyediakan honoriumnya, jadi kita bisa mendapatkan honorium juga dari menulis. Lanjut Mas Dayat. Nah, ini motivasi. Setiap penulis menurut saya punya motivasi yang bisa jadi berbeda-beda. Motivasi menurut saya, menulis adalah proses perjalanan panjang. Jadi kita ingin jadi penulis nih, kita akan langsung jadi dalam 1 jam menjadi penulis. Tidak teman-teman. Proses menulis itu sangat panjang. Saya yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah menulis dari tahun 2011. 2011 dan ini tahun 2020. Saya sudah dimuat di media massa dari tahun 2011. Saya terus mengasah kemampuan menulis saya. Ketika saya membaca cerpen saya pertama kali atau cerpen tahun 2011, 2012 begitu, saya akan merasa, ini cerpen ini banyak sekali kekurangannya. Itu karena kita sebagai penulis berkembang, kita terus belajar. Nah, menulis juga seperti itu. Menulis dan profesi-profesi yang lain juga menurut saya tidak ada yang instan. Bahkan saya kan guru ya, saya juga guru. Guru yang pertama kali mengajar, saya ingat kali waktu saya pertama mengajar, saya kesulitan berdialog dengan anak, cara menjelaskan bagaimana. Tapi dengan yang saya sekarang itu sudah jauh berbeda. Ini juga seperti itu. Jadi dia berproses, tidak instan. Jadi kalau ada yang bilang, saya ingin jadi penulis nih, tolong ajarkan saya sekarang. Ya tidak akan bisa instan, tidak akan bisa langsung. Jadi proses belajar yang sangat panjang. Teman-teman harus belajar. Saya juga termasuk orang yang masih belajar sampai sekarang. Dari tahun 2011 sampai tahun 2005, saya tetap belajar dan ingin terus berproses. Jadi prosesnya panjang teman-teman, harus tetap semangat. Kemudian menulislah dari hati. Kalau kita menulisnya dari hati, itu akan sampai ke membaca ke hati juga gitu. Karena kita nulisnya dari hati. Saya percaya sepertinya yang saya jelaskan tadi, semua profesi juga kalau kita melakukannya dari hati, maka hasilnya akan lebih baik. Kita mengajar kalau dari hati akan lebih sampai ke siswa-siswa kita. Tapi kalau kita tidak mengajar dari hati, ya tidak akan sampai. Menulis juga seperti itu. Tulislah dari hatimu, dari perasaanmu, dari cinta. Kemudian harus punya motivasi yang kuat. Nah, punya semangat juang nih. Ada lomba, tiba-tiba gagal. Coba lagi, usaha lagi. Kalau ditanya apakah saya pernah gagal atau tidak, atau ditolak oleh penerbit, ditolak oleh media massa, banyak, banyak sekali penerbit yang menolak saya, kemudian media massa yang menolak cerita saya, kemudian lomba yang saya ikutkan tapi tidak mendapat rezekinya gitu. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat. Jangan karena satu kegagalan kita langsung mundur ya, kita langsung berarti ini bukan saya nih. Waktu cerpen saya pertama kali tampil di media yang berjudul Ayah Merindukan Mekah itu bukan cerpen pertama yang saya kirimkan ke Serambi. Saya punya ada satu cerpen yang menurut saya bagus sekali, cerita pendek. Menurut saya sebagai penulisnya kan gitu. Menurut orang lain kan belum tentu bagus. Jadi saya tulis, lalu saya kirim ke Serambi hari Minggu. Dulu kan hari pasar itu hari Minggu ya di koran. Saya buka Serambi, loh kok bukan cerpen saya ada yang dimuat. Ada sedih boleh, sedih, kecewa, jatuh gitu, boleh. Tapi jangan berlarut-larut, harus bangkit lagi, harus semangat lagi. Waktu saya buka koran dan bukan nama saya jujur kecewa, sedih gitu. Padahal menurut saya bagus, apa yang kurang ya. Lalu saya lihat ada rombongan haji seperti sekarang ya, ada yang baru pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, saya lihat, wah kayaknya menulis tentang haji ini bagus nih. Maka judulnya adalah Ayah Merindukan Mekah. Nah, dari penolakan itu, saya baca cerpen gak ada nama saya, terus saya lihat ada rombongan haji yang pulang dari Mekah, saya dapat ide, wah, menulis tentang haji ini bagus. Ayah Merindukan Mekah. Seorang tokoh yang ayahnya baru pulang dari haji. Kemudian
tulis cerita yang kita ingin baca, yang kita ingin bacakan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Kita ingin menulis cerita yang pasti ingin kita bacakan, yang ingin kita bagikan kepada anak-anak seluruh Indonesia. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau saya nulis tentang Aceh gimana? Kan anak-anak di bagian timur misalnya kan nggak tahu tentang Aceh. Justru itu kita jadi mengenalkan Aceh, tentang budaya Aceh kepada anak-anak seluruh Indonesia. Kalau di Aceh itu seperti ini. Gitu. Misalnya ada budaya Megang, itu bisa diangkat dalam tulisan Megang di Aceh. Jadi yang di bagian timur bisa membaca, nanti yang di timur juga penulisnya ada menulis tentang timur. Kita juga jadi tahu, oh di timur itu ada yang seperti ini. Kita jadi tahu tuh. Seluruh Indonesia bisa membaca. Lanjut Mas Dayat. Nah, selanjutnya adalah selamat menulis nih. Teman-teman harus semangat menulis, harus jangan jatuh. Kalau jatuh harus bangkit lagi. Tapi harus dimulai dari kesukaan membaca. Ini yang saya katakan juga. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Saya ingin jadi penulis, tapi saya nggak suka baca. Bisa nggak jadi penulis? Saya ingin menulis, tapi saya tidak suka membaca. Bisa nggak jadi penulis? Menurut saya agak bingung. Gimana caranya dia akan bisa menulis, tapi dia tidak punya kesenangan membaca. Jadi membaca itu adalah membentuk memasukkan seperti makan. Seorang penulis itu ketika membaca karya-karya penulis lain, itu akan ada imajinasi, ada pembelajaran yang disampaikan. Oh, kita baca cerpen orang, atau kita baca buku karya penulis lain, kita baca. Oh, kita belajar dari situ. Nanti ketika kita menuliskan, ada hal-hal yang secara tidak langsung ada ilmu yang kita dapatkan dari karya penulis lain. Jadi, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Ya, itu menurut saya. Demikian, Mas Dayat. Saya serahkan kembali kepada moderator Mas Dayat. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mas eh, Ramadhani ya atas materinya sangat inspiratif sekali ya tadi ya banyak sekali ilmu-ilmu baru ya daging semua kayaknya ya tanpa lemak sepertinya pada pagi hari ini. Baiklah. Teman-teman semua mungkin sekarang udah nggak sabaran nih ya mau kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya, boleh aktifkan fitur raise hand-nya atau juga boleh tanya di kolom chat ya, nanti saya bacakan. Oke. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang tips kita pada materi kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Mas Ramadhani, silakan. Hmm. Oke. Atau yang mau sharing pengalaman juga nih Ah, Mas Dayat. Ya. oh iya 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 boleh boleh. Ya, boleh deh, boleh banget tuh. Iya, ayo teman-teman yang mau sharing juga nanti bisa diberikan masukan juga nih sama Mas Ramadhani nih pakar ini. Apakah ada teman-teman? Mungkin lagi apa bertanya ya. Kalau gitu saya mau bertanya boleh nggak Mas Ramadhani? Monggo, silakan Mas Ah Dayat. iya. Kalau Ini kan bisa kita dijawab, kalau bisa dijawab sekarang, dijawab sekarang. Kalau jadi PR saya nanti berarti harus jawab dulu di rumah dulu. PR saya berarti boleh kalau boleh. nggak bisa jawab. Heeh. Oh, saya mau bertanya begini, Mas. Tadi kan Mas Ramadhani kan tadi menjelaskan itu ada apa namanya tipe-tipe tadi yang jenis-jenis ya ada A, ada B1, ada Oke. B2 seperti itu kan. Hmm. Itu perbedaannya seperti apa, Mas? Apakah beda gitu antara apa membedakannya antara cerita anak sebelum usia sekolah, anak di usia sekolah dan remaja itu perbedaan
ceritanya seperti apa gitu, Mas? Kalau di juknis yang dibuat oleh pemerintah nih, Mas Dayat ya, ada aturan-aturan jumlah kalimatnya, jumlah kata dalam kalimatnya, Mas. Gitu. Jadi kalau jenjang A nggak boleh pakai kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dihindari. Kalimat majemuk kan ada dua tuh, kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk ketara. Kalimat majemuk bertingkat itu yang dihindari di kalimat A. Ada juknisnya tuh, Mas. Eh, Kalimat majemuk misalnya ketika ketika hujan turun Aditya membaca buku. Itu kan kalimat majemuk, kalimat kalimat majemuk ketika itu dihindari. Ada aturan-aturannya. Jadi kalimat-kalimat di jenjang A dengan yang B3 itu beda, Mas. Lebih sederhana yang di A dong gitu. Lebih kata-katanya lebih familiar yang di A. Itu juga kata-kata yang diambil harus yang sesuai dengan familiar. Kalau misalnya membuat kata-kata senja misalnya, saya buat masukkan senja nih ke jenjang A. Jenjang A udah boleh nggak ya pakai kata-kata senja? Anak-anak A jenjang A mungkin masih kebingungan tuh. Jadi kata-kata yang lebih familiar lagi sama anak-anak gitu, Mas. Ada lebih lengkapnya tuh ada joknisnya sendiri tuh. Saya izin masih ini ya. Saya buka dulu sebentar. Ada matriks ya. Kata kuncinya adalah ini teman-teman, matriks perjenjangan buku. Ada yang A, ada yang B1, B2, B3, dan D. Nanti boleh saya share ke ini ke teman-teman, boleh juga kalau ingin kalau saya kalau ingin lebih tahu tentang perjenjangan itu karena dia beda. Yang saya singgung tadi adalah kalimat dialog ya, kalimat dialog. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Tanya Adit. Itu tidak boleh di jenjang A, B1, dan B2. Kalimat percakapan. Jadi hanya boleh di jenjang B3. Jadi gimana caranya supaya di B2? Buku saya judul yang Rambut Putri Pantalasa itu kan B2 tuh. Gimana caranya? Dialog, dialog tidak boleh. Tidak boleh ada di jenjang A, B1, dan B2. Gimana caranya? Di kalimatnya diubah menjadi kalimat tidak langsung. Misalnya, Adit, kamu sudah makan? Tanya Adit. Tapi harus dibuat jadi Adit mengatakan, menanyakan apakah dia sudah makan. Itu Mas saya. Iya, baik Mas Rama. Terima kasih nih yang merasa terilhami lagi nih. Oke, Mas Rama kita sudah ada dua penanya ini di kolom chat. Saya bacakan ya buat Mas Rama juga teman-teman. Ini pertama dari Kakak Nidia Aulia. Mas ingin bertanya, ada tidak tips supaya kita lebih rajin membaca tanpa adanya merasa bosan? Terutama sekarang di zaman serba canggih yang tidak luput dari layar gadget. Lalu pertanyaan kedua, apakah membaca lewat gadget sama dampaknya dengan membaca lewat buku? Ya, pertanyaan dari Mbak Nidia ini menarik sekali, Mas. Mau Mas saya bacain dulu atau kita jawab satu-satu nih? Satu-satu aja Mas Dayat. Oke, silakan Mas Rama dijawab pertanyaan dari Kakak Nidia. Oke, tips supaya kita rajin membaca ya, senang membaca. Kalau menurut saya juga pernah di posisi seperti itu. Ini membosankan sekali. Berarti kemungkinan ya menurut saya, berarti kita belum bertemu dengan buku yang tepat tuh. Kita belum ketemu buku yang tepat. Kita harus ketemu dulu buku yang tepat. Kalau kita udah ketemu buku yang tepat, itu kita akan, waduh, bisa dalam sehari kita baca aja, makan, baru kemudian baca lagi, seperti itu. Bisa ada satu buku selesai dalam sehari. Kenapa? Karena kita bertemu dengan buku yang tepat dengan kita. Jika kita membaca sebuah buku yang membosankan, nggak enak, nggak seru, berarti buku itu bukan nggak tepat untuk kita. Bisa jadi itu tepat untuk yang lain, teman-teman yang lain, tapi belum tepat untuk kita gitu. Jadi kita harus menemukan dulu nih buku yang sesuai dengan kita. Nah buku itu juga ada jenis-jenisnya Kak.
Ada buku fiksi dan non fiksi. Kalau buku fiksi berarti buku cerita, buku khayalan, buku imajinatif. Kalau non fiksi berarti buku yang bersifat nyata, ada datanya dan lain-lain. Ada yang kesenangannya adalah baca buku non fiksi. Ada yang senang membaca buku fiksi. Itu beda-beda. Gitu. Kita harus menemukan dulu nih. Seperti kesenangan mendengar lagu. Ada yang dengar suka lagu pop, ada yang dengar suka lagu jazz, ada yang suka dengar lagu dangdut. Ya, orang dengar ada yang suka dangdut, belum tentu dia suka pop kan. Nah, temukan dulu kesenangan itu. Kalau saya senangan membaca karena saya ketemu nih, oh ini bukunya bagus. Biasanya saya akan cari penulisnya. Misalnya saya suka dengan Harry Potter. Saya penggemar Harry Potter nih. Berarti penulis J.K. Rowling, saya juga cari bukunya yang lain. Demikian juga ada penulis yang lain. Saya senang dengan Di Lestari. Wah, buku yang lain gimana nih? Saya sudah baca bukunya yang Aroma Karsa, Perahu Kertas. Buku yang lain gimana? Jadi semakin kita penasaran. Cari dulu buku apa yang kita senangi. Kemudian beda tidak membaca di gawai ya, gadget, dengan membaca buku fisik. Itu tadi Mas ya pertanyaannya ya, yang kedua ya. Iya, pertanyaan Ya. kedua. Kalau saya Ya. pribadi, merasakan beda sih. Karena kalau baca gadget atau gawai itu mata cepat lelah, capek. Kalau baca fisik itu lebih seru, dan saya juga senang ketika beli buku baru, saya buka plastiknya, terus saya hirup aromanya. Saya suka aroma buku baru. Kalau kita baca gadget, ya kita nggak akan ketemu aroma itu kan. Kita hanya baca Iya. biasa. Tapi menurut saya beda. Saya tetap mendukung yang buku fisik. Tip buku fisik nih. Oke, Kak Nida Aulia itu pertanyaan dari Mas Rama ya. Mudah-mudahan menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti jika ada pertanyaan lagi dari Kakak Nida, silakan bertanya kembali. Oke, pertanyaan kedua ini Mas dari Kakak Randa ini. Saya suka baca buku anak, tapi belum menulis. Oh, ini kayaknya Kakak Randa ini perlu tips nih Mas bagi penulis pemula. Ya, gimana Mas Ramadjani? Jawabannya bantu dong. Sudah senang membaca nih, sudah senang membaca ya. Sudah senang membaca tapi belum atau sudah belum menulis. Belum menulis. Belum sama sekali nih berarti ya. Iya, sepertinya Belum. seperti itu ya. Oke. Kalau kita sudah punya kesenangan dalam membaca, pasti kita punya ada satu, ya minimal satu pasti yang kita suka nih, buku yang kita suka atau cerpen yang kita suka. Itu udah dapat nih, kita udah senang membaca, terus kita ada cerpen yang kita suka. Ini menurut saya, tips saya ya, tapi menurut saya mungkin bisa saja berbeda. Kamu bisa menuliskan kembali cerita itu dalam bentuk ceritamu, bahasamu sendiri. Tapi jangan dipublis ya, karena ini kan jatuhnya plagiat kan. Ini kan proses kreatif ceritanya. Ada cerpen yang kita sukai. Misalnya cerpen judulnya buku Jemuran Kecil. Saya ingin menuliskan kembali gitu. Apakah boleh? Boleh, tapi jangan dipublis. Itu hanya proses kreatif. Tuliskan kita baca, terus kita tutup, lalu kita tulis kembali dengan gaya bahasa kita sendiri. Itu salah satu tipsnya. Kalau punya kesenangan membaca, berarti udah keren tuh. Itu udah punya dasar yang sangat kuat. Tinggal kita menjalankan lagi. Menurut saya yang pertama itu tadi. Kita meniru dulu nih. Tapi jangan dikirim ke media, jangan diikutkan ke lomba. Itu hanya folder perjalanan menulis kita tuh. Apakah saya dulu pernah melakukannya? Pernah. Ada judul cerpen di buku bahasa Indonesia, judulnya adalah Danau Toba Suatu Senja. Danau Toba Suatu Senja. Saya bacanya seperti melihat Danau Toba, seperti sedang bermain Danau Toba di senja hari. Nah, saya senang sekali baca cerpen itu. Saya bacanya sampai berkali-kali, teman-teman. Nah, saya tutup cerpennya dan saya tulis dengan bahasa saya. Tentu saja jauh berbeda dengan penulis itu dong. Nah, tapi saya jadi terlatih tuh. Wah,
ternyata apa yang kurang nih. Jadi dari proses itu dulu, meniru dulu. Tapi ingat, jangan dipublish, jangan dikirim ke media. Itu hanya untuk kita saja. Karena kalau kita kirim, kita ikut lombakan, itu namanya plagiat, mencuri karya orang lain. Dan itu nggak boleh teman-teman, mencuri tidak boleh. Kan? Karena ide itu mahal. Kita benci sama koruptor, benci sama orang yang curi uang. Tapi kita juga mencuri karya orang lain. Sama saja berarti. Gitu Mas Ya, Dayat. iya. Iya Mas Randa itu jawaban dari Mas Ramadhani tadi sangat apa sekali ya. Jadi kita bisa menulis ulang karya orang lain ya Mas ya. Betul Mas Dayat. Betul Tapi Mas Dayat. itu hanya sebagai training saja ya untuk kelancaran ide berpikir. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Mas. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ini dari Kakak Naila ini bertanya bagaimana cara menarik perhatian pembaca di awal tulisan. Oh iya, ini penting juga nih Mas pertanyaannya nih Mas. Kan apa namanya tuh kesan pertama itu menentukan pembaca mau melanjutkan kan ke paragraf berikutnya gitu. Oh iya, saya ingatkan juga sebelum dijawab sama Mas Ramadhani, bagi teman-teman yang hadir hari ini, silakan mengisi absensi kehadiran ya. Sudah ada di kolom chat juga ada, di grup juga ada. Oke, Mas Ramadhani, silakan untuk menjawab dari pertanyaan Kak Naila. Pertanyaannya paragraf pembuka ya Mas ya, pengalaman Iya, pertama. Paragraf pembuka ya, oh iya ya. benar. Eh, karena itu penentu ya, penentu si pembaca itu lanjut atau enggak. Kalau pembukaannya tidak enak, membosankan, bertele-tele, pembaca akan tinggalkan. Kita juga gitu kan, baca buku, aduh apa nih. Nah, kalau menurut saya, kalau pembukaan itu nggak boleh dimulai dengan yang sering digunakan oleh penulis lain atau sudah sudah sering ya, sudah klise, ya kan? Misalnya matahari terbenam, dimulai dari matahari, mentari, mentari, mentari terbit di, gitu kan? Terus aku bangun dari tempat tidur, itu udah biasa sekali. Itu banyak cerita yang seperti itu. Ini apa sih kita? Jadi dimulai dari hal yang kalau bisa tipsnya itu boom dari konflik, dari masalah dulu. Ada cerpen saya nih, tapi bukan cerita anak. Dia bangun tidur tiba-tiba dia udah jadi tikus gitu. Itu kan baca penasaran, oh tiba-tiba jadi tikus. Lalu dijelaskan kenapa jadi tikus. Nggak harus dimulai dengan matahari terbenam, matahari terbit. Itu udah biasa sekali. Mengulur-ulur waktu ya. Kita ini dalam sehari-hari kita sudah banyak melakukan aktivitas, ada memasak, ini kan ada makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Kita baca cerita itu butuh hal yang penting nih, butuh hal-hal yang hiburan yang menarik. Jadi nggak perlu memasak, tapi memasaknya apa? Tiba-tiba memasak, tiba-tiba muncul cahaya, itu bisa dimulai, oh cahaya apa? Itu yang menarik. Tapi kalau cuma memasak saja apa? Jadi pembukaan buatlah yang menarik. Bisa dimulai dari konflik, konflik terus biar pembaca penasaran. Bisa juga dimulai dari, kalau ini cerita anak ya, bisa dimulai dari suara benda. Krak, suara pintu terbuka. Padahal aku sendiri di rumah ini. Kita penasaran kan siapa tuh yang membuka pintu, padahal dia tokohnya sendiri itu. Itu penasaran. Itu menurut saya. Mas Oke, Dayat. iya, itu jawaban dari Mas Rama kepada pertanyaan dari Kak Naila ya. Kita lanjut ya Mas ya, nih di di menit-menit terakhir ini pertanyaan Mas Aziz ya, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya. Wah, sedih sekali. Oke, kita lanjut ya pertanyaan dari Kak Aziz ini mau tanya, saat sedang menulis cerita anak, gimana ya cara mengatasi writer's block? Oke. Apa namanya, buntu ya, ini buntu ide ya. Semua penulis pasti pernah mengalami semuanya. Penulis seterkenal apapun pasti pernah mengalami buntu. Ketika kita menulis kan tiba-tiba buntu. Ini gimana nih ya? Nggak tahu lanjut gimana lagi. Nah, kalau tips dari saya nih ya, berhenti sejenak, jangan dipaksain. Boleh keluar lihat
pohon-pohon, lihat pemandangan, makan, dialog dengan teman, dialog dengan orang tua, nonton, baca buku juga paling penting. Itu kita jadi ini juga tuh. Nanti tiba-tiba, gimana gini tuh, balik lagi gitu. Jadi buntu ide itu adalah hal yang pasti dialami oleh semua teman. Tidak ada yang tidak. Saya juga termasuk mengalami seperti itu. Kita harus mengatasinya dengan menurut saya menyenangkan, keluar jalan-jalan. Kalau saya ya di Bener Meriah ini kan dekat sama danau tuh, ke Danau Lutawar, dari Sibardaya dekat dekat laut nggak ya? Dekat laut ya. Teman-teman kalau dekat laut boleh ke laut, ya kan, di daerah. Kalau teman-teman ada yang dari Loksmawe, pantai di Loksmawe, lihat lihat laut. Ya itu akan ini tuh tenang, menenangkan. Itu menurut saya. Oke. Oh, berarti kita perlu cari inspirasi ya, Mas ya, di tempat Betul, favorit seperti itu ya, kurang betul, lebih. betul. Baiklah, Alhamdulillah tidak terasa ya, teman-teman semua. Kita sudah berada di penghujung acara kelas menulis online. Serunya menulis cerita anak pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ramadhani ya, atas ilmu dan sharing pengalaman yang sangat bermanfaat, serta terima kasih kepada teman-teman semua ya, atas partisipasinya dari awal hingga akhir acara ini. Untuk apanya saya ingin menyimpulkan sedikit nih dari materi cerita kita, kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Jadi ya, pada proses kreatif itu ada 5 tahapan. Yang pertama kita harus mencari ide, tokoh, mengembangkan ide, menulis dan merevisi, dan terakhir itu adalah publikasi. Seperti itu ringkasan singkatnya. Dan juga kita perlunya motivasi. Seperti itu. Dari ringkasan kepada materi dari Mas Ramadhani Sinaga pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman semua ya dalam menulis cerita anak, memberikan nilai-nilai baik, serta membantu mencetak generasi yang gemar membaca dan berimajinasi yang positif seperti itu. Eh, jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut ya teman-teman bisa melihat ya kayak di Instagram dari si Hupai Membaco dan juga dari yang terdapat di leafletnya seperti itu untuk update kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, kami mohon maaf jika selama saya memandu acara ini terdapat kekurangan baik dalam ucapan maupun teknis. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Saya tutup nih dengan quotes dari Mas Ramadhani. Ini sangat menarik ya. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Oke, itu quotes-nya bagus banget menurut saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama dulu kayak. Iya, oke teman-teman, silakan aktifkan dulu kameranya. Kita mau foto bersama, cari angle yang bagus ini. Oke, sisi kirinya ada yang bagus diambil shape-nya di kiri, boleh kameranya dikiriin gitu. Oke, kita aktifkan dulu semuanya. 1, 2, 3. Baik. Salam literasi. Boleh? Salam literasi. Nggak kelihatan kok. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Nita. Terima kasih juga Mas Ramadhani. Kasih Terima Mas. kasih teman-teman semua. Terima kasih izin Terima kasih keluar. Rama. Terima kasih Kak. Oke, saya end meeting dulu ya. Terima Ya, kasih ya terima Hidayat. kasih. Iya, terima kasih Mbak Nita. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.